Info Ya sementara. Allah, ya Allah, Buri Allah. Allahu Akbar. Lahar Semeru meletus. Jam Allah. 4 sore seperti malam, saudara. Khususnya Allah. bagi warga. Allah, Allah. Pertanyaan yang saya tunggu dari tadi. Sebentar lagi. Itu adalah tanda-tanda sebelum dimunculkannya seseorang yang sangat adil, yang sangat bijaksana. Itu sesuai dengan Al-Quran, ada di Al-Quran, di kitab suci umat Islam. Sebelum dimunculkannya seseorang yang adil, bijaksana, yang sangat adil sekali, yang sangat bijaksana sekali, itu akan dimulai, diawali dengan bencana-bencana yang dahsyat, yang luar biasa. Berbagai macam fitnah, macam-macam fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Buat sahabat santri kita dimanapun berada, mudah-mudahan selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah. Musim penghujan ini mudah-mudahan badannya selalu sehat, ibadahnya semakin mantap, amalnya tobatnya semakin, walaupun kondisi dingin tetap berjalan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Karena banyaknya pertanyaan tentang erupsi Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Semeru ya. Dan teman-teman juga dari YouTube yang lain sudah membuat ya. Kita juga coba menelisik, mungkin banyak bedanya ya Allah alam, karena yang kita tarik tidak mungkin sama, punya pandangan masing-masing. Anggap aja ini hiburan, nggak usah diperdebatkan lah, hiburan ini hiburan lah, iseng-iseng hiburan. Saya juga ya hiburan, dandanan saja kayak gini kan, tidak ada serius-seriusnya, hiburan. Pakai bajunya Akatsuki, habis lawan Naruto tadi. Lawan ninja. Ninja. Mau nyulik Hinata tadi yang mah. Ini bertepatan tanggal 4 Desember 2021 di Indonesia terjadi batuknya Gunung Semeru sehingga mengeluarkan dahak-dahaknya, mengeluarkan mengseratan dahaknya ya kan. Dan banyak korban jiwa, mudah-mudahan semuanya mati syahid yang meninggal. Amin. Yang sedang yang terdampak semuanya mudah-mudahan diberikan ketabahan, dimuliakan derajat di dunia maupun di akhirat nanti. Amin. Dan tanggal 4 Desember 2021 juga di Amerika ya, kalau tidak salah ada intinya bertepatan dengan gerhana matahari total. Jadi antara gerhana matahari total dan Gunung Semeru yang batuk itu apakah ada kaitannya? Ya, kita akan coba menelisik dari sisi gaibnya. Mudah-mudahan dilancarkan dengan izin dari Sang Hyang Nursahin Nirwana. Mudah-mudahan diberikan pemahaman yang bisa masuk akal di dalam pikiran kita, menambahkan keimanan kita dalam hal ibadah. Mudah-mudahan bisa. Ya, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Indonesia aman dari segala macam virus yang sedang saat ini, virus Omicron, dan bencana-bencana yang mudah-mudahan gunung-gunung yang lain tidak ikut batuk ya. Karena musim penghujan ya flu dan batuk ya. Gunung pun sekarang batuk, pilek, meler, flu batuk. Mudah-mudahan gunung-gunung yang lain daya tahan tubuhnya kuat. Nah, nih, kita akan coba coba akan komunikasi dengan yang bersangkutan dengan gerhana matahari maupun Semeru. Jadi di antara tengah-tengah yang tahu, yang diberikan tugas untuk seperti itu, ya mudah-mudahan diizinkan dengan izin beliau Sang Hyang Nursahin, saya proteksi tubuh mediator. Setiap perkataan yang berbohong, berdosa otomatis meledak. Bangsa siluman, bangsa jin yang mengaku-ngaku maupun yang masuk untuk mediator,
semuanya meledak. Yang ingin masuk tidak bisa masuk, selain yang saya inginkan tidak bisa masuk ke mediator. Ya Allah, dan izin guru saya, beliau Sang Yang Nur Sahayaning Nirwana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dan izin guru saya, beliau Sang Yang Nur Sahayaning Nirwana. Ya Allah, dan izin guru saya, beliau Sang Yang Nur Sahayaning Nirwana, yang mengetahui proses terjadinya gerhana matahari total di Amerika sana, intinya di belahan dunia lain, maupun terjadinya batuknya Gunung Semeru, ada apa dan sedang akan terjadi apa dan akan keluar apa, mohon kehadirannya. Yang mengetahui dua alam yang berbeda wilayah tersebut terjadi, mohon kehadirannya. Yang paling tahu, yang ditugaskan, mungkin yang ditugaskan buat membuat batuk maupun itu, silakan masuk untuk mediator. Selain itu otomatis meledak. Dengan izin guru saya, beliau Sang Yang Nur Sahayaning Nirwana, tidak bisa masuk untuk mediator. Selain yang tidak mengetahui terjadinya gerhana matahari total di belahan dunia lain, bukan di Indonesia, dan terjadinya meledakan, intinya Gunung Semeru meledak ini, batuk-batuk ini, mohon kehadirannya masuk untuk mediator. Dan izin beliau Sang Yang Nur Sahayaning Nirwana melesat masuk untuk mediator. Allah, Allah. Selamat malam. Malam, dengan siapa ini? Kita pernah ketemu. Pernah ketemu. Kita pernah ngobrol. Pernah ngobrol? Di mana, Ki, Mbah? Beberapa minggu yang lalu. Sampai wujudnya apa? Saya naga. Oh, sampean yang naga. Iya. Ada hubungan apa dengan bencana yang sekarang terjadi, Mbak? Sebenarnya panjang penjelasannya. Sebelum sampean jelaskan, apakah ada hubungannya dengan gerhana matahari yang di negara lain tersebut? Pastinya ada. Udah. Kalau zaman kecil saya itu dulu katanya kalau gerhana matahari atau gerhana bulan tuh matahari atau bulan dimakan naga katanya. Itu cuma dongeng agar anak kecil tidak keluar melihat langsung. Makanya ditakut-takuti. Sampai kentongan-kentongan kicir-kicir dipakai. Kentongan buat kewaspadaan, buat tanda Ya. kode. Monggo silakan sampean ceritakan. Kalau berbohong berdosa teman sebadan sampean termotong-motong jadi tikus nanti. Allah. Tidak, saya tidak mau berbohong. Silakan diceritakan tentang Dan saya tidak berani berbohong. Amin. Akan sampean ceritakan tentang gerhana matahari yang di belahan dunia lain sama erupsi Gunung Semeru itu ada hubungan apa, dan akan ada apa yang akan datang. Apakah ada dibukakannya pintu cahaya ataupun seseorang yang datang seperti apa, mohon diceritakan dengan sejelas-jelasnya. Ya, seperti itulah kejadian alam ini. Kejadian alam, gerhana matahari, gerhana bulan, itu sudah suatu jalur kodrat dan harus terjadi. Sudah sesuai proses porosnya, sudah sesuai dengan jalannya, jalurnya sesuai, sudah pas dengan hitungan waktu, hitungan bulan, minggu, tahun, abad. Dan hal itu harus terjadi, semua ya harus terjadi, tidak bisa dihindari. Dan itu hak mutlak dari Sang Pencipta, prosesnya seperti itu.
seperti kejadian alam apapun itu, dan gerhana matahari yang kemarin itu suatu faktor alam dan suatu faktor kejadian yang sangat besar, dan itu akan diikuti dengan kejadian yang besar juga di belakangnya, dan itu udah hal yang harus seperti itu. Akan ada kejadian besar yang lain. Apakah ada gunung lagi yang batuk atau gimana? Itu nanti akan berurutan, mungkin ya wallahu alam, saya tidak tahu. Kuasa Tuhan, kuasa Gusti Allah, bencana apa itu nanti akan menyusul. Mungkin bisa gunung yang lain erupsi, atau bencana-bencana yang lain, tsunami atau banjir bandang di daerah-daerah, bukan cuma di Indonesia saja, di belahan dunia lain, negara-negara lain juga akan ada bencana yang sama, yang sangat besar dan tidak kalah dengan kedahsyatannya, tergantung dengan kemaksiatan yang terjadi di suatu daerah tersebut. Nah ini kan bencana-bencana besar itu akan ada datang seseorang atau akan ada apa ini? Pertanyaan yang saya tunggu dari tadi. Sebentar lagi. Sebentar lagi itu apa? adalah tanda-tanda sebelum dimunculkannya seseorang yang sangat adil, yang sangat bijaksana. Itu sesuai dengan Al-Quran, ada di Al-Quran, di kitab suci umat Islam. Sebelum dimunculkannya seseorang yang adil, bijaksana, yang sangat adil sekali, yang sangat bijaksana sekali, itu akan dimulai, diawali dengan bencana-bencana yang dahsyat, yang luar biasa, berbagai macam fitnah, macam-macam fitnah. Itu awal proses syarat sebelum seseorang yang sangat adil itu muncul. Jadi akan ada bencana-bencana besar ke depannya, dan itu harus. Ya, seperti itulah prosesnya. Ini sedang proses. Yang sampean maksud itu siapa? Satrio Piningit atau Imam Mahdi? Saya lebih suka memanggilnya Satrio Piningit. Satrio Piningit. Iya. Ya walaupun hampir sama namanya. Ya sama seperti itu. Ya Imam Mahdi juga akan muncul sama. Cuma waktunya, renggang waktunya nanti berbeda. Berarti Imam Mahdi sama Satrio Piningit itu beda orang? Sama. Beda nama, itu kan beda nama daerah julukan. Ada yang menyebutnya Satrio Piningit, ada yang menyebutnya Budak Angon. Tergantung daerah-daerah. Beda agama juga beda menyebutkan. Imam Mahdi itu kan ajaran Islam menyebutnya Imam Mahdi. Di agama lain, di Katolik mungkin Nabi Isa. Di agama Buddha, Hindu juga ada menyebutkannya seperti itu. Yaitulah orang yang akan membawa keadilan, membawa kesejahteraan, orang yang seadil-adilnya yang akan muncul di muka bumi ini, yang akan membenahi tataran dunia ini, budi bumi ini, dan di semua jagat raya. Bukan cuma di dunia ini saja, cuma di alam-alam lain, di alam gaib juga akan dibenahi oleh beliau, Sang Ratu Adil yang sangat adil sekali. Nah itu dalam prosesnya, apakah nanti setiap negara juga akan ada bencana yang sama? Apakah hanya negara-negara Islam saja?
semuanya tidak pandang bulu, tidak pandang kasih, tidak pilih-pilih negara, semuanya rata. Akan dibersihkan yang tidak perlu. Itu kan banyak. Misalkan suatu daerah akan dibersihkan, itu kan banyak orang-orang Islam yang istiqomah ibadah. Apakah akan kena imbasnya juga? Ada yang kena, ada yang tidak. Prosesnya ya macam-macam, yang orang baik ada yang kena, orang jahat apalagi. Orang jahat yang selamat juga ada. Ya kehendak Allah yang mengatur. Semuanya sudah diatur. Sampean kenapa datang lagi ke sini, Mbak? Apakah ada yang lain selain sampean? Saya juga ikut tugas. Ikut tugas. Iya. Sampean bertugas buat apa? Mengarahkan debu yang meluap di atas gunung. Itu saya tugasnya mengarahkan untuk diterbangkan kemana. Saya yang mengarahkan. Nah itu kayak nanti di saat banjir bandang pun sampean ikut campur, ikut andil mengarahkan atau gimana? Kan awan mungkin kan diarahkan kemana hujannya. Iya. Ya saya hanya nunggu perintah dari para komandan untuk mengatur apa nanti akan diperintahkan lagi. Karena juga ada berita yang terupdate di alam saya juga seperti itu, tertata sangat rapi tugas-tugasnya, tidak bisa bolos, apalagi cuti seperti manusia tidak bisa, dan harus saya kerjakan, hukumnya wajib buat saya. Iya. Itu sampean kan katanya yang waktu kemarin ngobrol kan 3/4 dari bumi besarnya. Apakah ekor kalian ataupun badan kalian tidak senggolan dengan naga yang lain? Ya tidak, di alam kami kan sangat luas, ya, tidak mungkin senggol-senggolan seperti itu. Itu kan saya bisa mengecil, bisa membesar, itu ukuran asli saya seperti itu. Ya saya bisa menjadi yang standar, yang kecil, walaupun sekecil kuman saya juga bisa merubah, bisa memperkecil badan saya. Nah ini kan sampean bertugas punya tugas masing-masing. Tadi meniup abu vulkanik. Itu dengan hubungan dengan virus yang terbaru. Apakah sampean juga tahu dengan virus tersebut? Virus itu lahir dari para manusia yang berbuat zalim. Itu tercipta dari situ. Nah, ini untuk orang-orang yang untuk saya pribadi, buat yang lain, apa yang harus kita lakukan dengan misalkan kita dapat terdampak dari sebuah musibah, selain satu ya harus sabar menerima ujian, itu tindakan apa yang harus kita lakukan? Itu mudah-mudahan ya sebagai penyemangat kami, dan ya tangannya juga nggak harus dipercaya mentah-mentah, tetap yakin sama Gusti Allah. Apapun yang terjadi itu udah ada garisannya, tinggal kita siap apa tidaknya. Dan di saat kita terdampak dari sebuah bencana, tinggal sabarnya saja ya, mau gimana lagi, semua udah ada suratannya, nerimo apapun yang terjadi. Apa Mbak? Monggo. Sebenarnya ya orang itu tahu apa yang harus dilakukan agar tidak terkena bencana. Istilahnya sedia payung sebelum hujan. Sebenarnya orang itu tahu, cuma tidak pada mau melakukannya. Kalau yang sudah terkena imbasnya ya mau bagaimana lagi. Yaitu kan bencana itu bisa ditolak sebenarnya. Walaupun bencana itu harus terjadi, paling tidak berdampak kepada diri manusia itu minim, berkurang, tidak 100% kena langsung blek ke orangnya. Ya cara pencegahannya itu sebenarnya ya banyak, sedekah, menyayangi anak-anak yatim, ibadah, zikir yang banyak, bersolawat yang banyak.
sedekah. Semua orang kan pada tahu sedekah. Orang itu semua nggak ada yang nggak tahu masalah sedekah, tahu. Semua kan saya lihat sendiri pada enggan untuk melakukannya. Ya, kembali lagi kepada diri manusia pribadi masing-masing. Mau sedekah, mau enggak, yaitu hak pribadi mereka. Ya, kalau mau terhindar dari bala bencana ya syaratnya sebenarnya ya sedekah. Itu cara sudah dikasih sama Allah, aturannya seperti itu. Untuk terhindar dari bala bencana bisa sedekah, bisa kita mencintai, mengayomi anak-anak yatim, atau ngasih ya minimal uang buat beli jajan permen atau apa, cuma sedikit 1.000 2.000 silakan boleh kok. Intinya kan sedekah di situ. Nah, sampean tahu uang 1.000 2.000 sama permen, Mbak? Lah iya ya tahu banget, saya kan umurnya dari dulu udah lama, udah ribuan tahun, masalah permen duit itu ya tahu. Nah, ini tentang bencana yang akan terjadi. Sampean punya tugas apa aja, Mbak, kalau boleh tahu? Saya tugas kemarin itu menekan abu vulkaniknya agar tidak menyebar terlalu jauh. Saya tekan itu biar nggak nyembur terlalu kenceng. Makanya saya ditugaskan untuk menahan sekuat saya agar tidak terlalu jauh efek dampaknya, dan mengatur aliran lahar dinginnya agar sesuai jalur. Gitu. Ada yang mau disampaikan selain itu? Ya apa ya, itu kan penyampaian itu yang tugas sampean tuh yang menyampaikan. Saya kan punya tugas sendiri. Nah, saya tidak ngerti apa-apa. Saya tidak punya, bukan ahli ceramah saya. Tidak perlu ceramah, kasih contoh aja udah cukup. Kalau ceramah, sampean banyakkan ceramah, misalkan sampean tidak melaksanakan apa yang disampaikan, itu ya malah bikin malu diri sendiri. Kasih aja contoh dengan perbuatan sampean, contoh nyata, itu kan malah lebih berbobot daripada cuma berceramah, iya kan ya? Iya seperti itu, kamu kan tahu sendiri lah. Kasih aja contoh. Berarti nanti bukan kan yang kebanyakan gunung kan Pulau Jawa, di Kalimantan kan tidak ada gunung. Nah, untuk yang tidak ada gunung mungkin lebih ke banjir mungkin ya, itu karena nanti akan merata, kata beliau juga bukan hanya di Indonesia, akan ada ya bencana-bencana yang lain. Tugas kita yang seperti apa? Tinggal ibadah aja, pasrah sama Gusti Allah, yakin sama qada dan qadarnya Gusti Allah, yang hak mana yang hak, yang batil mana yang batil, udah tertulis semua, dan itu bisa dirubah dengan apa? Dengan ibadah kita. Dengan yang dimaksud bisa dirubah seperti apa? Misalkan namanya seorang bos ingin memecat anak buahnya, tapi anak buahnya makin rajin, si bosnya melihat anak buahnya berubah, otomatis kan pikirannya berubah. Walaupun dalam malaikatnya udah tercatat kapan ini orang meninggal, kapan ini dapat musibah, tapi ketentuan semuanya di Allah. Jadi mau tidaknya terjadi apa tidak, misalkan dalam catatan si A ini meninggalnya 2 tahun lagi, tapi Allah berkehendak harus meninggal hari ini, ya kun payakun, jadi ya maka jadilah. Seperti itu. Mudah-mudahan satu sisi ini hanya hiburan, gak usah dianggap serius. Satu sisi mudah-mudahan menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita bahwa Allah itu ada, Allah itu tidak tidur, semua sudah ada jalurnya, tinggal kita mau ibadah, mau memperbaiki diri dan mencegah dengan ibadah kita. Mudah-mudahan dengan ibadahnya kita, efeknya ke tetangga kita, ke saudara kita, satu wilayah kita semuanya mendapatkan rahmat sehingga tidak terjadi bencana. Kalau semuanya sama semua ya kena semua. Minimal ya ada seseorang ataupun beberapa gerombol orang yang rutin zikir, rutin menggaungkan nama Allah di malam hari, mudah-mudahan melingkup semua wilayah. Nanti setiap daerah punya yang seperti itu kan, nanti lama-lama tertolong. Kalau tingkat maksiatnya rata, ya itu yang bahaya.
Mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya pribadi, karena di sisi pribadi saya banyak dosanya, banyak salahnya. Buat yang lain semangat, mudah-mudahan semakin istiqomah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbah keluar sampean tugas lagi. Terima kasih atas kehadirannya. Allah